Namaste. Assalamualaikum, salam namaste. Kembali lagi di channel Indindo Project, saya Jiki Taufik. Hari ini kita kedatangan tamu, namanya Ellen. Kayaknya aku udah pernah ya bang? Iya, Udah pernah Ellen sudah teman-teman. pernah masuk ke konten Indindo. Mari scroll. Kita kemarin bahas-bahas tentang pendidikan ya. Iya. Tentang pendidikan, pengalaman dia kuliah di sini. Nah sekarang Ellen termasuk salah satu mahasiswa senior ya di sini. Dia sudah tamat, rencananya dia mau cari kerja di sini. Kita mau tanya-tanya seperti apa planning dia ke depan, terutama di India. Apa aja yang dia lakukan? Yuk kita tanya. Ellen, apa Halo, kabar? Baik bang, baik bang. Udah lama gak ketemu. Apa kemarin ketemu? Oh ya, sering ketemu di Zaki. Jadi Ellen, pasca tamat kuliah, Ya. apa yang Ellen lakukan di sini? Sejauh ini Ellen lagi kerja. Kerjanya itu di rumah sakit bang. Jadi kalau bahasa sininya itu medical attendant atau lebih gampangnya translator ya mungkin. Oke. Tapi lebih kayak attendant juga. Artinya kalau ada pasien dari Indonesia yang mau berobat ke India, nanti Ellen temani untuk daftar administrasi. Nanti kalau misal kurang bisa berkomunikasi dengan dokter juga bisa Ellen temani. Oh gitu. Jadi, Itu langsung itu melamar atau ada permintaan dari rumah sakit? Jadi bang, ini mulai sejak Maret tahun kemarin waktu masih kuliah juga, langsung dari rumah sakit. Rumah sakit nyari native Indonesian native speaker. Terus waktu itu Ellen lamar, ngelamarnya belum ada ijazah juga. Kalau saya masih mahasiswa, tapi saya kayaknya bisa sampai sekarang lah keterusan. Oh oke. Sudah berapa pasien orang Indonesia yang sudah Ellen tangani gitu? Pasien udah cukup banyak bang, 5 sampai 6. Mau ikut ya? Sorry. Terus sudah berapa banyak pasien yang sudah Ellen tangani atau Ellen dampingi untuk berobat di rumah sakit itu? Kalau pasien udah cukup banyak bang, kurang lebih mungkin 5 sampai 6. Dalam setahun? Dari Maret lalu, ya hampir 1 tahun. Karena kemarin ada pandemi juga kan yang COVID second wave di India itu jadi agak stop berbulan-bulan. Ya. Terus orang Indonesia yang berobat ke rumah sakit itu penyakit apa ya? Berobat untuk apa? Penyakitnya juga beda-beda bang. Ada yang liver transplant, ada yang kidney transplant, ada yang brain surgery. Tapi kebanyakan di situ-situ aja, liver, kidney, sama brain. Apa memang rumah sakit ini memang rumah sakit spesialis apa gitu? Jadi bang, tergantung kasus. Biasanya pasien itu direfer ke berbeda rumah sakit. Misal untuk di yang Apollo New Delhi, nggak apa-apa sebut merek bang. Oke. Apoho. Yang rumah sakit di New Delhi itu khusus untuk yang liver transplant sama ginjal. Oke. Yang untuk brain surgery, kasus-kasus brain surgery biasanya ditaruh di rumah sakit lain. Gitu bang. Ada nggak kendala yang dihadapi tuh mendampingi dulu ya bang, Indonesia? Mungkin waktu masih awal-awal itu bang, kurang tahu administrasi rumah sakit, kayak harus kemana dulu, ketemu dokter siapa dulu, itu masih susah. Tapi setelah 6 bulan ke belakang ini udah lumayan, udah dibilang ya kendalanya cuma 1-2 kendala aja. Pasien dari Indonesia itu merasa puas dengan layanan rumah sakit atau ada yang lain? Nah, sejauh ini belum ada pasien yang komplain bang, mereka semua puas. Walaupun mungkin ada beberapa kasus yang tidak bisa ditangani, tapi sejauh ini belum ada komplain. Belum ada komplain. Terkait dengan penghasilan. Itu per bulan kontrak mungkin selama 1 tahun atau per bulan? Jadi sistemnya bang itu per visit. Jadi setiap saya ke rumah sakit walaupun itu cuma 5 menit atau 10 menit, mereka harus bayar saya full. Dan untuk 1 hari itu maksimal 7 sampai 8 jam. Dan bayarannya juga full. Jadi kalau kita gambarkan bisa dalam sebulan lah ya, bisa beli
iPhone 13. Aduh. Harga iPhone 13 saya aja nggak tahu bang berapa bang. Tergantung yang 256 GB itu 26 juta. Counter, abang ini counter. Cukup lah ya, cukup ya. Ya cukup nambahin dikit. Yang penting mengisi kekosongan. Iya bang, tadi. bener bang. Terus buat sebelum pulang ke Indonesia saya juga mau cari pengalaman kan sebelum pulang. Jadi kalaupun nanti akan berkarir di Indonesia, saya sudah punya pengalaman. Tapi jurusannya apa ya? Di kemarin itu jurusannya psikologi kan? Iya bang. Masuk nggak? Nggak terlalu sih bang, tapi lebih membantu ke gimana bicara dengan pasien. Apakah pasien suka berinteraksi ngomong setiap saat kan ada pasien yang misal suka bercerita, ada juga pasien yang lebih tertutup. Jadi mungkin bergunanya di situ pendekatan pribadinya. Terus pengalaman yang didapat tuh selama kerja di situ itu apa dari rumah sakit India itu? Yang perlu mungkin kita bisa contoh di Indonesia gitu. Oke, kalau itu banyak sekali bang, banyak sekali pelajaran. Banyak keunggulan ya, keunggulan India ya. Di rumah sakitnya, oke. Kalau particularly di rumah sakit itu banyak dan saya sudah tahu perbandingannya rumah sakit di Indonesia dan di India. Sebenarnya saya nggak mau bilang rumah sakit di Indonesia itu nggak bagus, karena kenapa pasien kesini? Dua-duanya bagus, tapi mungkin ada beberapa pertimbangan. Kenapa pasien kesini? Pertama mungkin di sini lebih cepat karena rumah sakit dokter di sini kan banyak banget bang. Contoh untuk liver ya bang, untuk kasus liver hanya ada satu rumah sakit di Indonesia yang menangani kasus transplant liver yaitu di RSCM. RSCM. Iya, dan itu hanya menangani operasi 1 bulan sekali bang. Jadi dalam 1 tahun itu hanya 12 pasien yang bisa dioperasi. Dan kalau ada kendala cuma kurang dari 12 pasien. Sedangkan untuk di rumah sakit yang saya kerja di sini 1 bulan bisa 3 kali operasi bang, 2-3 kali operasi. Banyak ternyata. Makanya di sini lebih cepat. Mungkin itu pertimbangan pasien juga. Walaupun di Indonesia juga bagus bang, di RSCM itu bang. Seperti itu ya. Seperti itu. Terus berarti sekarang memang sudah selesai semua kuliah, tinggal menunggu pulang lah ya. Terus kalau ada nggak rencana lebih lama lagi di India gitu? Maksudnya cari kerja di India? Kalau rencana di India lebih ke belajar bukan ke kerjanya. S2 berarti mau lanjut S2. Pengennya gitu bang. Tapi lihat nanti. Mungkin ini juga sambil ngumpulin biaya biar bisa S2 pakai biaya sendiri. Luar biasa. Atau bahkan ada yang mungkin keinginan untuk menikah di sini. Ya kalau jodohnya bang. Tapi mau ya? Ya kalau jodohnya bang. Pernah nggak dekat sama cowok India? Sering bang. Sering bang. Mereka itu gimana sih? Aduh. Agresif? Enggak. Kayaknya Sopan. saya yang agresif deh. Coba boleh deh share itu gimana sih kalau cowok India mendekati cewek gitu? Beda-beda nggak tahu bang. Apa to the point gitu langsung aku suka sama kamu gitu. Atau diajak dulu yuk jalan yuk. Oke gitu. Ataupun gini disampaikan sama temannya dulu. Karena saya sendiri sukanya yang to the point, jadi selama ini ya selalu yang to the point, nggak harus lewat teman, nggak harus apa, dan nggak ngomong juga bang, kayak oh yaudah kita sering makan, sering nonton gitu aja. Sama lah kayak anak Indo. Terus ini Lan, kamu kan perempuan terus tinggal di India, ya bisa dikatakan hidup sebagai seorang perempuan Indonesia di India yang mungkin isu-isu di Indonesia sana tuh yang beragam lah, ada yang pelecehan seksual, kemudian ada harassment apa tuh? Yang kemarin hijab nggak boleh. Hijab dan lain itu. Kamu ada perasaan was-was nggak? Kalau perasaan was-was dulu waktu baru 1 tahun di sini ada bang. Sekarang mungkin udah mau 3,5 tahun, udah sedikit, udah berkurang. Walaupun saya juga mengalami sendiri kayak gitu. Tapi nanti videonya panjang.
Tapi saya aslinya sering mengalami, nggak sering sih, pernah mengalami mungkin dibilang kekerasan. Kan Panjang. Ini mau dikorek tapi panjang nanti. Oke. Tapi so far kamu bisa ceritain deh ke teman-teman Indindo, laki-laki mau perempuan, khususnya perempuan, kalau tinggal lebih dari 1 tahun di India itu tipsnya apa sih sebagai perempuan Indonesia itu? Oke. Pertama, kita di sini ngapain dulu? Kalau kita belajar, usahakan kita connect sama pelajar yang lain. Kalau di sini misal kita kerja, kalau bisa kita juga connect dengan teman-teman Indonesia lain yang kerja. Pokoknya kita harus punya koneksi, itu yang pertama. Yang kedua, kita harus tahu minimal siapa untuk dipanggil. Misal kalau kita kena harassment, kita itu nggak gegabah kita teriak-teriak atau apa. Walaupun itu juga kalau memang diperlukan kita bisa melakukan itu. Tapi misal kita udah tahu nomor-nomor penting, nomor polisi atau nomor asosiasi wanita, itu yang saya lakukan sih Bang. Jadi kalaupun saya nggak suka sama sesuatu yang bisa saya laporkan, biasanya saya langsung lapor daripada saya harus menghadapi sendiri Bang. Iya, betul. Paling 2 itu yang harus kita pegang sih Bang, punya koneksi dan juga tahu nomor-nomor penting. Tapi memang bukan berarti India itu tidak aman ya? Enggak Bang, sama sekali enggak. Tadi pertanyaan memang apa persiapan yang kita bisa lakukan kalau terjadi hal-hal yang tidak diinginkan itu sih. Sebenarnya aman-aman aja sampai sekarang. Si Ellen pun bahkan pengen melanjut S2 ya. Amin Bang, minta doanya, minta semuanya. Supaya Ellen juga nikah juga di sini. Amin. Boleh. Ngapain lagi pulang ke Indonesia? Jadi nanti kalau ada kesini bisa ke rumah saya. Iya gitu. Tapi tolong bawa undang. Ya, satu Lan yang terakhir, jadi sudah ada pengalaman kuliah, pengalaman bekerja, kemudian apa yang ingin kamu lakukan lagi di India selagi kamu di India itu, selain kuliah atau bekerja? Jalan-jalan. Jalan-jalan ini menarik. Memang India itu terkenal di dunia wisatanya ya, iya, wisatanya baik iya, itu yang historical place atau yang memang untuk traveling alam, dan lain-lain gitu. gitu. Ya. Kasih deh 3 aja tempat yang ingin kamu kunjungi, yang belum pernah kamu kunjungi, terus yang akan kamu kunjungi nanti di India. Saya pengen ke Kashmir, tentu saja. Wow. Saya pengen ke Kerala, wis. Terus saya pengen ke Rajasthan yang ini gurun. Itu di pilihan terakhir sih Bang, karena saya nggak suka panas aslinya. Tapi nggak apa-apa lah kalau ada yang menarik juga karena 3 tempat itu, yang pertama Kashmir itu ada salju. Yang kedua Kerala itu ada laut. Yang ketiga Rajasthan tuh ada gurun pasir. Udah lengkap semua di India ya, nggak perlu lagi ke Timur Tengah, ke Eropa ya. Satu kali bayar pesawat dapat semuanya. Oke, terima kasih Ellen. Waktunya semoga semuanya berjalan lancar. Amin. Semoga sehat selalu ya. Sama juga teman-teman Indindo. Terima kasih yang sudah menonton. Jika kalian suka video ini atau suka Ellen, kalian silakan subscribe, like, share, and comment. Semoga kalian sehat-sehat selalu di sana. Amin. Terakhir, sampai jumpa. Permelenge. Bye-bye.